Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mengikat hikmah, memungut remah hikmah di sekitar kita. Kembali bersama saya Suardi dalam edisi Akrab dengan Teknologi Informasi. Sobat mengikat hikmah, kemarin ada seorang teman yang menelpon saya yang menceritakan terkait kekesalannya ketika membeli set-top box TV digital, di mana ternyata di kampung tempat tinggalnya hanya ada satu siaran TV digital yang dapat dijangkau oleh set-top box yang ia beli. Pelak lagi, ia pun begitu kesal, bahkan saking kesalnya ia sempat mengatakan kepada saya akan membuang saja set-top box yang terlanjur ia beli tersebut. Sebenarnya ini tak perlu terjadi. Kalaulah kita mau mencari tahu sebelumnya, bisa dengan bertanya kepada orang-orang yang kira-kira tahu infonya, atau paling gampang kita bisa menginstal aplikasi untuk mendeteksi keberadaan sinyal digital di tempat kita. Nah, di antaranya ada aplikasi yang bernama Sinyal TV Digital. Ini bisa Anda cari di Play Store atau App Store. Lewat aplikasi ini, kita bisa melihat apakah wilayah kita ada dalam jangkauan TV digital. Nah, jika tempat kita ada di zona merah, artinya kita masuk di jangkauan zona utama. Tapi jika posisinya di oranye, berarti kita berada di lapisan kedua. Nah, jika kuning atau hijau, ini yang masih dilema. Nah, pada aplikasi ini kita juga dapat melihat berapa channel TV digital yang bisa kita dapatkan untuk wilayah kita. Bagi yang terlanjur membeli lalu hasilnya di luar ekspektasi, jangan pula buru-buru emosi. Bisa jadi faktor teknis menyebabkan kesalahan itu terjadi. Coba lagi dipelajari, baik pemasangannya atau teknis lainnya. Misalnya arah antena yang coba dipaskan lagi, atau juga resolusi layar gambar yang disesuaikan dengan kualitas sinyal yang ada di tempat kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu solusi. Nah, jika hasilnya untuk siaran TV digital tidak bisa memuaskan kita, kita bisa mengeksplorasi kegunaan-kegunaan lainnya dari set-top box TV digital yang kita punya. Di antaranya, lewat set-top box ini kita bisa memindahkan layar HP kita ke televisi. Nah, dengan set-top box TV digital ini juga bisa menonton YouTube, TikTok, dan sebagainya di layar televisi. Jadi, saksikan terus tayangan ini. Jika terasa bermanfaat, jangan lupa tinggalkan komentar, like, subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang dan saya bisa terus memberikan tayangan-tayangan berfaedah di hadapan para sobat semua. Para sobat mengikat hikmah, terkait kegunaan-kegunaan lainnya di set-top box tadi, tentu saja kita memerlukan alat tambahan lainnya. Nah, di sini saya kemarin kebetulan membeli sebuah alat yang dinamakan dengan WiFi dongle. Harganya tidak mahal, hanya 38.000 saja. Nah, ini WiFi dongle ini berfungsi untuk menyediakan layanan internet pada set-top box yang kita punya. Nah, jika Anda ingin membeli WiFi dongle atau WiFi dongle ini, satu hal yang mesti diperhatikan sebelum membeli alat ini, apakah alat ini cocok dengan set-top box para sobat semua? Nah, hal itu bisa kita lihat di menu informasi pada set-top box di set-top box kita. Di bagian jenis WiFi, kita bisa lihat seri yang cocok untuk set-top box yang kita gunakan. Nah, pada WiFi dongle ini tertulis driver wireless USB-nya MT7601. Nah, artinya support dengan STB yang saya gunakan para sobat.
Terkait cara pemasangan WiFi dongle ini, ya, cara pemasangannya cukup mudah, tak perlu instalasi dan sebagainya. Cukup colokkan pada port USB yang ada pada setobot kita sampai ada tanda di dekat menu informasi bagian bawah kanan, itu akan muncul. Nah, kemudian kita langsung masuk ke menu WiFi, klik OK, kemudian setobot otomatis akan mencari jaringan WiFi yang tersedia. Nah, di sini pada nomor 1 merupakan WiFi rumah saya. Kemudian kita pilih kata sandi, kita tinggal masukkan kata sandi yang ada di WiFi rumah kita. Jika sudah dimasukkan, kemudian klik simpan. Kita lihat statusnya yang sudah terhubung para sobat sekalian. Nah, sekarang kita cari menu YouTube-nya. Nah, jika sudah tersambung, maka YouTube-nya akan tampil. Kita tinggal buka dan pilih mana yang akan kita tonton. Nah, lalu bagaimana jika di rumah kita tidak ada jaringan internet WiFi? Nah, tenang saja para sobat, kita bisa memakai smartphone langsung. Tapi tentunya datanya akan memakai data handphone yang tentu saja akan menguras kuota yang ada di handphone kita. Caranya, masuk ke setobok, kemudian pilih WiFi, siapkan handphone dan kabel data, bisa menggunakan kabel charger ya. Kemudian colokkan USB set-top box-nya. Kemudian ujungnya colokkan ke handphone. Nah, akan ada tampilan di layar. Kemudian kita pilih hotspot pribadi. Kemudian cari perintah sambungkan dengan USB. Lalu kita aktifkan saja. Lalu ke layar TV. Nah, terhubung pencet remote warna kuning juga bisa. Kemudian terlihat di bagian YouTube sudah tersambung. Nah, kemudian kalau sudah tampil berarti sudah terhubung ya. Nah, ini menggunakan internet dari handphone dan tentu saja dengan memakai kuota handphone. Nah, ini sudah muncul dan kita bisa menyaksikan YouTube yang tidak perlu pakai WiFi ya, melainkan langsung dari handphone kita. Jadi mungkin begitu saja para sobat Memikat Hikmah. Semoga video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.